Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 836 tubuhnya ditemukan dari sungai, itu juga hal yang sederhana. Karena ada sungai besar yang panjang tepat di pinggir kota, biasanya banyak orang di kota yang mencari nafkah dengan memancing di sungai ini. Saat menangkap ikan, biasanya mereka membuang jala pada pagi hari dan baru mengambilnya pada sore hari. Saya terlambat karena sesuatu hari ini, jadi saya terlambat mengumpulkan jaring 2 jam. Awalnya berpikir bahwa mungkin kita tidak akan mendapatkan banyak hari ini, ikan-ikan itu menghabiskan makanannya dan melarikan diri. Tetapi saya tidak menyangka akan merasa berat ketika saya pergi untuk menarik jaring. Semua orang sangat gembira dan merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Tetapi semakin Anda menarik jaring itu, semakin terasa salah. Karena tidak ada ikan di jaring, tetapi tangan seseorang terlihat di permukaan air. Ini membuat takut semua orang dan mereka memanggil polisi, sementara sekelompok orang bekerja sama untuk menarik jaring. Polisi tiba segera setelah itu. Setelah screening, almarhum adalah seorang gadis muda, berusia sekitar 18 tahun, penyebab kematiannya karena tenggelam dan mati lemas. Semua orang tidak mengenalnya, jadi jelas bahwa dia seharusnya bukan penduduk lokal. Saat polisi hendak membawa pria itu kembali untuk pemeriksaan yang layak, Jackie melihat mayatnya. Dia gemetar keras, detik berikutnya, wajah menjadi putih. Mungkin juga karena polisi melihat ada yang salah dengan wajahnya dan datang dan bertanya, "Apakah kamu kenal dia?" Bella Kiao duduk di sana selama setengah hari, reaksi ini di pihaknya menambah kecurigaannya. Orang-orang polisi segera datang, mengawasinya dengan waspada. "Apakah kamu baik-baik saja?" Georgie bereaksi. Dia melihat ke atas, terkejut, pada mereka, lalu, dengan tenggorokannya yang berputar, berkata, "Aku tahu." Wajah polisi itu berubah secara dramatis. Georgie almarhum pasti mengenalnya, karena dia adalah pelayan yang sama yang diusir dari kastil beberapa hari yang lalu karena mengambil sekotak sarang burung. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan memakan waktu 3 hari untuk melihatnya lagi, tetapi dia sudah menjadi mayat. Apa yang terjadi di sini, ketika sampai pada hal ini, Bella Kiao secara alami harus kembali bersama mereka untuk diselidiki. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang masalah ini, jadi dia memberitahu mereka semua yang telah terjadi. Terlepas dari kata-katanya, tidak ada cara untuk meningkatkan keterkejutan di dalam dirinya. Dia tidak percaya bahwa pria yang tadinya hidup dan menjauh dari matanya sekarang menjadi mayat tak bernyawa. Menurut tes koroner, dikatakan dia telah meninggal selama 2 hari. Tapi dilihat dari sejauh mana mayat itu berendam, waktu yang dihabiskan di sungai tidak lebih dari 1 jam. Ini berarti dia pertama kali ditenggelamkan ke dalam air, dan kemudian dibuang ke sungai 2 hari kemudian. Bella Kiao merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Dia tiba-tiba teringat pada kotak sarang burung. Sarang burung itu, yang sebelumnya dia katakan telah dia temukan di taman, tetapi karena pemeriksaan selanjutnya, semua bukti menunjukkan bahwa dia berbohong. Jadi pada saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkannya, dan mereka semua mengira dia menolak untuk mengakuinya karena dia takut dia akan dihukum. Saat itu, meskipun Georgie merasa agak aneh, dia tidak keluar dan mengatakan apa-apa untuknya. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh tentang ini? Berpikir tentang ini, Georgie mengerutkan kening. Karena dia baru kembali ke sini hari ini, dan gerakan sebelumnya semuanya didukung oleh alibi, karena tidak ada kecurigaan. Jadi setelah mengambil pernyataannya, dia dibebaskan untuk pulang. Mungkin karena dia sendirian, dan tidak mengemudi, dan di kursi roda, kepolisian memanggil petugas polisi baru untuk mengantarnya. Sepanjang perjalanan pulang, Georgie diam, pikiran seolah-olah surga sedang berperang, terus-menerus bola-balik atas peristiwa hari itu. Pertama, seseorang membunuhnya, dan setelah itu gagal, dia secara tidak sengaja diculik oleh sekelompok orang lain. Orang-orang itu sepertinya berusaha menangkapnya hidup-hidup, jadi mereka tidak menyakitinya. Segera setelah itu, dia diselamatkan oleh Gu Xiqian. Selama masa pemulihan, segalanya tenang dan sunyi di sekitar mereka, hanya Yusralin yang melompat keluar dari waktu ke waktu untuk membuat setan. Kemudian tiba-tiba suatu hari, juru masak, Zhang Feng, ditunjukkan oleh Yusralin karena mengganti bahan-bahannya, membawanya keluar untuk meringankan situasi dan mengetahui bahwa bahan-bahannya tidak diubah oleh Zhang Feng, tetapi oleh pelayan muda lainnya. Ober membuat keputusan untuk mengusir pelayan itu, diikuti dengan keracunan. Semangkuk sup biji teratai kuping perak yang ditujukan untuknya diracuni dengan racun arsenik yang ganas, dan hampir terbunuh ketika Yusralin merebutnya dan meminumnya. Dan kemudian dia membuat rencana dengan Kusken, yang diusir dari kastil dan tiba untuk menemukan tubuh pelayan. Hal yang satu, yang tampaknya tidak berhubungan ini sekarang ada di depan matanya, tetapi itu seolah-olah itu telah menjadi serangkaian petunjuk yang dapat dikaitkan. Hanya, bahkan tidak mendekati,
Apa bedanya? Bella Kiao sedang memikirkan alisnya, ketika suara polisi muda itu terdengar di depan. Aku pernah mendengar dia adalah seorang pelayan di rumahmu, jadi apakah kamu biasanya tahu sesuatu tentang kehidupan dan interaksinya? Georgie bereaksi, sedikit tertegun. Faktanya, pertanyaan ini baru saja ditanyakan di kantor polisi. Dia tidak tahu mengapa polisi di depannya ingin bertanya lagi, tetapi tidak menghindarinya dan menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu, dia biasanya tidak melakukan banyak pekerjaan di tempat saya tinggal, jadi saya tidak memiliki banyak kontak dengannya, dan selain namanya dan beberapa informasi dasar, saya tidak tahu yang lainnya." Polisi itu tersenyum, tampaknya tidak mengherankan, dan tidak ada keinginan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Hanya pergantian topik pembicaraan, "Saya baru saja melihat file Anda dan Anda memiliki catatan kriminal." Mata Bella Kiao menjadi gelap, mengangguk pelan. Petugas polisi muda itu tersenyum tipis dan sepertinya menggaruk kepalanya karena malu. Ini hanya akan terdengar seperti kurangnya aturan, tapi aku benar-benar penasaran untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh gadis pendiam dan pendiam seperti kamu. Itu juga tidak tertulis dengan jelas di sana. Pembunuhan, tanpa menunggu dia selesai, Georgie menjawab pertanyaan itu secara langsung. Pihak lain tampak terkejut, dan membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Bella Kiao memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bersenang-senang, mengerutkan bibir untuk menatapnya dengan cemberut. "Terkejut, bukankah aku terlihat seperti itu?" Polisi muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan sangat serius, "Tidak seperti itu." Bella Kiao menyeringai dan memiringkan kepalanya keluar jendela, tidak berbicara lagi. Mobil itu melaju tanpa suara di jalan, melalui kaca spion, Jackie bisa melihat, di kejauhan di belakangnya, kilatan cahaya lampu mobil. Dia tahu bahwa itu adalah pria yang dikirim Kusken untuk melindunginya, dan mengikuti di belakangnya. Masalah ini, sepertinya menjadi semakin rumit, tidak butuh waktu lama bagi mobil untuk tiba di depan rumah tua itu. Petugas polisi muda itu turun lebih dulu dari mobil, memindahkan kursi rodanya dari bagasi, dan membantunya keluar dari kursi belakang mobil. Bab 837 Georgie membisikkan ucapan terima kasih dan duduk kembali di kursi rodanya. Mungkin memperhatikan kakinya yang kaku, meskipun tidak mengatakannya, jelas bahwa mata pria lain itu berkedip dengan penyesalan. Mungkin di tempat di mana Georgie tidak mengetahuinya, memikirkan banyak kisah tragis yang terjadi padanya. Tapi Bella Kiao tidak peduli, dan setelah mengucapkan selamat tinggal padanya, dia menyeret kopernya, yang dia tinggalkan di sudut pintu sebelumnya, ke halaman. Rumah tua ini sudah lama tidak dihuni. Halamannya ditumbuhi rumput liar, ada beberapa benang jaring laba-laba yang tergantung di sudut-sudutnya, dan sebatang pohon yang luar biasa indah telah menjadi gundul karena momok pengabaian. Georgie mengarahkan kursi rodanya ke depan. Untungnya, tidak ada anak tangga di depan rumah, jadi dia tidak perlu malu untuk berjalan langsung ke pintu depan, mengeluarkan kuncinya dan membukanya, dan langsung masuk. Rumah itu gelap, bau debu dan jamur lembab ada di mana-mana karena sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Dengan arah yang dia ingat, Georgie menemukan tombol untuk menyalakan lampu dan rumah itu tiba-tiba menyala. Georgie mengangkat tangan untuk melindungi matanya. Butuh beberapa saat untuk melambat. Melihat sekeliling, saya melihat bahwa mansion itu masih sama seperti yang saya ingat, baik dalam dekorasi maupun gayanya. Satu-satunya perbedaan adalah ada debu di mana-mana, dan sofa besar di tengah ruang tamu ditutupi dengan kain putih, dan ketika Kitty Joe berjalan ke sana dan menarik kain putih itu, debu beterbangan kemana-mana. Dia menerbangkan tangannya dan batuk 2 kali, dan dengan kesabaran dia buru-buru membersihkan dan merapikan rumah. Karena mansion itu begitu besar, banyak anak yang tidak bisa masuk panti asuhan pada waktu itu tinggal bersama kakek direktur. Rumah besar, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kakek dekan, dan karena itu menempati area yang sangat luas, diberikan kepadanya pada saat itu, ketika kakek dekan memanggilnya ke samping tempat tidurnya sebelum dia meninggal, dan memberinya rumah ini, mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat dia menikah. Jadi dia memberinya mas kawin sebelumnya, dan menyuruhnya untuk hidup dengan baik di masa depan. Dia bukan ayahnya sendiri, kakeknya sendiri, tapi kenyataannya, dia lebih dekat dari ayahnya sendiri. Memikirkan hal ini, Bella Kiao pun bangkit dengan sentuhan nostalgia. Setelah dia membersihkan sedikit, dia meninggalkan kamar lain tanpa tersentuh, atau pergi ke kamar yang dulu dia tinggali. Karena kamarnya berada di lantai dasar, dia menyelamatkan dirinya dari kesulitan menaiki tangga. Bella Kiao benar-benar lelah hari ini, telah melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun mental. Jadi, awalnya, itu hanya akan menjadi juling yang dangkal, sehingga jika terjadi sesuatu, itu juga akan cukup waspada untuk bangun, tetapi tanpa diduga, saya sangat lelah sehingga saya tertidur. Bangun lagi, itu keesokan paginya, dia membuka matanya untuk melihat sinar matahari masuk melalui punggungan jendela, tapi saat itu pukul 10 pagi. Georgie setengah menguatkan dirinya dan duduk, rasanya sedikit sakit,
dan dia tahu itu dari papan keras tempat tidur papan keluarga, yang sudah lama tidak dia tiduri. Setelah buru-buru membersihkan diri tadi malam, Georgie tidak repot-repot mencari kapas bersih untuk tidur, jadi dia akan puas dengan malam itu. Lagi pula, menurut apa yang dia dan Gu Xiqian pikirkan, orang-orang yang gagal melakukannya sekali, seharusnya bisa melakukannya untuk kedua kalinya segera. Jadi tadi malam, Anda harus menunggu mereka datang. Tapi Anda tidur sepanjang malam dan tidak ada yang terjadi. Mereka benar-benar berhasil menahan lidah dan tidak melakukan apa-apa. Bella Qiao mengerutkan kening, tapi pertunjukannya sudah dimulai, jadi Anda tidak bisa berhenti di tengah jalan. Georgie mengangkat selimut dari tempat tidur, mengusap bahunya yang sakit, dan mengambil kursi roda ke belakang untuk mengambil air untuk membasuh wajahnya. Air di sisi rumah ini telah dimatikan karena tidak ada orang yang tinggal di sana, jadi untungnya ada sumur di halaman belakang yang belum kering. Dia mengambil ember dan mengambil setengah ember, membungkuk dan mencuci wajahnya, menemukan sikat gigi dan menggosok giginya, semuanya dibersihkan sebelum dia kembali ke kamarnya untuk mengganti dan mendorong kursi rodanya keluar. Segera setelah Anda meninggalkan rumah, ada pasar. Pasar itu ramai, kota pedesaan tidak sebanding dengan kota besar, dan jalan-jalan dipenuhi dengan kios-kios penjual. Suara teriakan, ucapan, dan anak-anak yang mengejar dan berdesak-desakan saling terkait membentuk tempat yang ramai dan berasap. Bella Qiao mengarahkan kursi rodanya di depan sebuah warung dan membeli panekuk daun bawang dan susu kedelai. Saya sedang berjalan kembali dengan itu, ketika tiba-tiba saya melihat sosok di depan saya. Dia membeku, detik berikutnya, sosok itu melintas ke kerumunan yang padat dan menghilang. Bella Qiao menjadi pucat dan buru-buru mengarahkan kursi rodanya untuk mengejarnya. Namun, pihak lain cepat, dan meskipun itu hanya beberapa puluh detik, pada saat dia mengejarnya, tempat itu kosong, di mana sedikit jejak pria itu. Wajahnya berubah dan berubah lagi, itu hanya sekilas, tapi dia yakin dia sama sekali tidak salah. Orang itu jelas adalah saudara senior dari masyarakat burung Vermilion yang sangat dia kenal, bernama Chang Su Changpeng. Dia sudah mati, bukan? Kenapa kamu di sini? Georgie menanggapi dengan cepat. Ya, informasi yang ditemukan Gu Xiqian sebelumnya menunjukkan bahwa orang-orang mati ini sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, dia memalsukan kematiannya dan mengguncang tubuhnya, berpindah dari tahanan yang dikalahkan dari Vermilion Society ke Meta Otak dari Chinese Society. Dia tampak sedikit lebih buruk karena kelelahan dan terdiam, tetapi setelah hanya sedikit jeda, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sepanjang perjalanan kembali ke halaman, menutup keramaian dan hiruk-pikuk di luar. Mendongak, aku memang melihat pintu terbuka dan sosok yang kukenal, sudah duduk di ruang tamu. Matanya dingin, manuver kursi roda dan berjalanlah dengan cepat. Saudaraku, lama tidak bertemu, suara yang dingin dan jernih itu keluar, dan Su Chang dengan sedih mengangkat kepalanya. Itu adalah wajah yang terlalu akrab, hangat dan lembut, seperti angin musim semi yang digunakan untuk menghilangkan kebosanan Bella Qiao ketika suasana hatinya sedang buruk. Tapi sekarang, saat dia melihat wajahnya, dia tidak punya alasan untuk merasa kedinginan. Su Chang dengan sedih tertawa kecil, "Adik, sudah lama sekali, kamu sepertinya tidak terkejut melihatku lagi." Jackie menyeringai dan menggerakkan kursi rodanya ke atas dan ke dalam rumah, meletakkan sarapan di atas meja. Suara itu dingin, bagaimana saya bisa terkejut bahwa kakak senior telah membawa sekelompok orang untuk membuat keributan besar dan mencoba membunuh saya beberapa kali, bahkan jika saya terkejut, saya hanya terkejut bahwa Anda begitu terlambat. Kata pria yang sudah menutup pintu. Su Chang welas asih memperhatikan gerakannya dan tidak bergerak. Tidak sedikit pun mencoba melarikan diri, atau bergerak melawannya. Dia duduk dengan tenang di meja seperti itu, dan jika Anda tidak mengenal satu sama lain dan melihat gambar ini, Anda akan mengira itu hanya dua teman lama yang biasa saja. Tapi Bella Qiao tahu tidak akan ada lagi masa lalu untuk dibicarakan. Yang mereka sebut yang lama, pada akhirnya, tidak lebih dari sebuah konspirasi yang telah mereka rencanakan. Bab 838 selama ini, saya hanyalah bidak di tangan mereka. 1. Digunakan untuk berurusan dengan Gu Xiqian, masyarakat burung Vermilion yang asli, atau bahkan hanya pion untuk seluruh organisasi bawah tanah. Matanya dingin memikirkan itu. Su Changbai, bagaimanapun, sepertinya dia tidak bisa merasakan emosinya dan tersenyum sedikit. Adik kecil sepertinya tidak terlalu menyambutku, ini semacam kesalahpahaman tentang kakak laki-laki, bukan? Bella Qiao mencibir, entah itu kesalahpahaman atau tidak, kamu tahu itu. Su Chang dengan sedih mengangkat alisnya. Harus dikatakan bahwa jika kamu menghilangkan aura jahat yang entah bagaimana sejak lahirnya hari ini, dia bisa memikat banyak wanita dengan wajah hangat seperti batu giok. Tentu saja, Georgie tidak terlihat. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Dari nada bicaramu, kau sepertinya menyalahkanku atas kecelakaanmu sebelumnya. Adik perempuan junior, kau telah menganiaya aku sadar kau keluar dari penjara dan datang menemuimu dengan mataku. Tapi aku tidak menyangka akan difitnah olehmu.
yang membuat kakak senior sangat sedih. Bella Kiao melihat penampilannya yang samar-samar, hanya untuk merasakan amarahnya meluap di hatinya. Dia menunduk sedikit, melihat ke belakang dari sudut matanya, dan bertanya, "Katakan, apa yang kamu inginkan dariku?" Su Chang dengan sedih tertawa ringan, "Sepertinya kamu benar-benar menolak untuk percaya bahwa aku di sini hanya untuk mengejarmu." Wajah Bella Kiao tanpa ekspresi, "Menurutku kita tidak punya sesuatu yang tua untuk diungkap." Su Chang dengan sedih tercekik. Setelah hening beberapa saat, dia terkekeh pelan, "Aku mengerti perasaanmu saat ini, dan mungkin kamu mengira kami telah menipumu. Tapi Yo, pernahkah kamu memikirkan dengan hati-hati tentang hal lain di mana kami telah menyakitimu, selain tidak memberitahumu siapa kami sebenarnya?" Dia berhenti, matanya semakin dalam. "Bahkan dalam pertempuran terakhir itu, meskipun kami menggunakanmu, kami tidak benar-benar menginginkan hidupmu. Kamu perlu tahu bahwa bidak sejati tidak perlu terus hidup di dunia ini setelah perbuatannya selesai." Nada suara pria itu datar, tetapi Bella Kiao mengeraskan telinganya dan mendengar sedikit nada dingin dalam nada datar itu. Matanya menjadi dingin juga, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu inginkan?" Su Chang dengan sedih tersenyum padanya, "Ikut denganku." Tanpa menunggu dia untuk berbicara, dia menindaklanjuti dengan, "Saya tahu bahwa Gu Xiqian telah mengirim seseorang untuk mengikuti Anda. Mungkin sekarang ketika saya datang ke sini, sudah ada banyak orang di luar menunggu untuk menangkap saya. Tapi Kiao, Anda mengerti, karena saya sudah tahu bahwa ada bahaya dan masih berani untuk datang sendiri. Saya pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi jadilah baik dan ikuti saya. Saya berjanji untuk tidak menyakiti Anda, bagaimana dengan itu?" Bella Kiao menatapnya dengan mata dingin dan wajah tenang, tapi hatinya sudah berbalik. Dia sangat mengenal Su Chang, orang ini sangat baik. Di masa lalu, di Vermilion Bird Society, orang ini adalah tulang punggung semua orang. Tidak hanya dia hebat dalam seni bela diri, dia juga sangat ahli dalam strategi dan memiliki karakter yang sangat berhati-hati. Untuk benar-benar melawannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingannya, baik dalam hal licik atau seni bela diri. Dan yang terpenting, satu hal lagi, itu adalah orang yang dikirim Gu Xiqian untuk melindunginya, yang jelas-jelas telah tinggal di sini sepanjang waktu, dan dia merasakannya tadi malam ketika dia akan tidur. Tapi sekarang, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah orang-orang itu lenyap begitu saja. Hatinya melayang di udara, dan dia tidak bisa memutuskan apa yang sedang terjadi di luar, jadi dia hanya bisa bersabar dan mengulur waktu bersamanya. "Apakah Anda melakukan tubuh yang ditemukan dari sungai kemarin?" Saya tidak tahu apakah dia menyadari apa yang dia lakukan, tapi Su Chang sedih tidak terburu-buru dan perlahan menjawab, "Tidak." Kitty Kiao mengerutkan kening. Su Changbei tersenyum tipis. "Dia pantas mati, tapi orang lain akan menjagaku bahkan sebelum aku bisa menunggunya melakukannya, jadi ada baiknya menyelamatkanku dari masalah karena harus melakukan perjalanan lagi." Bella Kiao berkata dengan dingin, "Dia salah satu dari kamu." Su Chang tertawa sedih, semacam seorang gadis kecil dari keluarga miskin yang rela bekerja untuk seseorang selama dia mengucapkan beberapa kata yang bagus, tapi aku tidak menyangka dia akan diusir dari rumahnya sebelum dia melakukan satu hal pun. TSK, sampah tak berguna seperti ini. Jika aku benar-benar harus memilih, aku lebih suka tidak melihatnya sejak awal. Beberapa kata ringan pria itu berhasil membangkitkan amarah di hati Bella Kiao. Dia mengatupkan giginya, "Dia mati untukmu, apa kau tidak memiliki belas kasihan sama sekali?" Simpati, pria itu mengangkat alis seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan, diikuti dengan tawa pelan. "Yo, kamu benar-benar banyak berubah sejak kita tidak bertemu satu sama lain selama 4 tahun. Yo yang sebelumnya penyayang, berani, dan berhati dingin sekarang benar-benar menyebutkan simpati kepada orang lain." Dia berhenti, bibir tipisnya mengerucut menjadi garis lurus, matanya tajam-tajam. "Apa kau tidak tahu, dalam pekerjaan kita, hal terakhir yang kita butuhkan adalah simpati." Bella Kiao terguncang dengan keras, menyentuh tatapan dingin dan tegas pihak lain. Dia menyadari bahwa kesedihan Su Chang di depannya memang bukan kesedihan Su Chang yang dia tahu sebelumnya. Dia mendorong kursi roda mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak akan pergi denganmu, kamu mati. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keluar sendiri kali ini. Jadi jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jadilah baik dan tahan dirimu, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah sedih Su Chang setelah diancam. Hanya mengawasinya dengan penuh minat, jantung Bella Kiao berdebar kencang. Jari-jari menekan tombol di sandaran tangan kursi roda, tapi aku tidak mendengar apa-apa di luar dalam keheningan. Kotoran, tombol di pegangan adalah kontak darurat yang sengaja dipasang oleh Gu Xiqian untuknya sebelum pergi. Itu agar jika dia dalam bahaya apapun, dia hanya bisa menekan kirim sinyal, dan pihaknya akan menerimanya, dan kemudian segera bergegas masuk dengan orang-orang. Tapi sekarang, dia menekannya beberapa kali, tidak ada suara sama sekali di luar.
Apa yang terjadi di sini? Sekitar waktu dia melihat perubahan di wajahnya, Su Chang dengan sedih memiringkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Adik, aku tidak menyangka bahwa setelah 4 tahun kau akan tetap begitu naif. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa lelaki itu akan melepaskan semua urusannya untukmu? Bahkan dengan resiko hancurnya korps naga, dia akan datang untuk menyelamatkanmu. Murid Bella Kiao bergetar, luar biasa, dia menatapnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Su Chang dengan sedih menggelengkan kepalanya. Tidak melakukan lebih dari sekadar memanggil sedikit masalah di wilayahnya, dan percayalah, itu benar-benar masalah kecil, tidak lebih dari hilangnya beberapa bagian wilayah dan beberapa tentara udang dan kepiting yang tidak relevan baginya, pasti tidak cukup serius untuk melukai tulangnya. Tapi kau tahu, bahkan kemudian, dia lebih suka menyerahkanmu untuk menyelamatkan orang yang tidak penting. Yo, tidak bisakah kau melihat pada titik ini bahwa pria ini bahkan tidak pantas untuk hatimu? Dia berkata, sudah berdiri dan melangkah ke arahnya. Bab 839 Kepanikan batin Bella Kiao seperti tabuhan genderang. Dia tidak tahu bahwa Gu Xiqian benar-benar mengalami masalah dan pergi sementara, seperti yang dia katakan. Tetap saja, dia hanya tersandung sementara dan tidak bisa sampai di sini tepat waktu. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke tangannya. Memikirkan itu, matanya menjadi dingin. Saudara Su, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi kamu belum mempelajari anak panahku, kan? Su Chang dengan sedih menyipitkan matanya dan sebelum dia bisa berbicara, ada wus. Sebuah anak panah dilemparkan ke arahnya, wajahnya terguncang dan dia dengan cepat berbalik untuk menghindar. Anak panah, bagaimanapun, seperti mata, menembak satu persatu dengan kecepatan ke arah dia bergerak. Sementara itu, Jackie telah menggerakkan kursi rodanya dan mundur ke pintu. Menyadari niatnya, pria itu tersenyum dingin, mencoba lari. Tubuh itu telah menghindari anak panah itu dan mendatanginya. Bella Kiao kagum dan menendang kakinya ke atas, tapi kakinya masih di udara saat digenggam, diikuti oleh tarikan. Dia benar-benar bangkit dari kursi roda dan langsung ditarik ke pelukan wanita lain. Dengan satu tangan memegangi kakinya dan satu tangan mencekik lehernya, Su Chang dengan sedih meletakkan kepalanya di pundaknya dan berkata dengan cara yang jahat, adik perempuan benar-benar kejam, tendangan ini berakhir, saya khawatir saudara laki-laki Anda bahagia karena sisa hidupnya tidak akan terlihat, dan kamu masih serius tentang itu. Wajah Bella Kiao sedingin es, kesedihan Su Chang, lepaskan aku. Heh, sudah kubilang, aku di sini hari ini untuk menjemputmu, sulit untuk mendapatkanmu, melepaskanmu untuk apa? Dia berkata, melihat ke atas dan keluar, oh, kau masih menunggu Kusken? Bukan, sayangnya dia tidak akan datang, aku mengirim seseorang untuk menggeledah kasinonya dan kehilangan uang tunai puluhan miliar dolar, dia tidak akan peduli, yo. Jadilah baik dan kembalilah bersamaku, aku akan membuatmu mengerti mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Hati Bella Kiao dingin, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara yang jelas dari luar. Siapa bilang aku tidak peduli? Mereka berdua kaget dan mendongak. Saya melihat Gu Xiqian berdiri di ambang pintu bersama Qin Yue, sosoknya yang tinggi seperti diangkut melalui sinar matahari, dan seluruh tubuhnya bersinar. Mata Bella Kiao langsung memanas. Gu Xiqian, dia berjuang, mencoba mematahkan belenggu Su Changcai. Namun, jari-jari yang menempel di leher itu seperti pegangan besi yang tidak bisa dilepaskan. Wajah sedih Su Chang menjadi dingin, kejutan dan kekecewaan yang jelas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Gu Xiqian, 40 miliar untuk seorang wanita. Kamu benar-benar ingin datang, tidakkah kamu takut kelompok otak Yuanmu akan kecewa padamu? Wajah Gu Xiqian dingin, lebih khawatir tentang dirimu sendiri daripada mengkhawatirkanku. Ketika berita tentang dirimu muncul menyebar, tidak akan ada cara untuk menyembunyikan bagaimana kamu mengkhianati Vermilion Bird Society saat itu, berapa banyak orang yang terlibat karena dirimu saat itu akan datang. Setelah kamu, aku tidak perlu memberitahumu bahwa kamu harus tahu, bijaksana dan melepaskannya dengan cepat, dan aku masih bisa membiarkanmu hidup. Su Chang sedih tiba-tiba tertawa, seolah mendengar semacam lelucon, dia menatap Gu Xiqian dan berkata, itu bagus, sepertinya aku meremehkanmu, kalau begitu, apa lagi yang harus aku katakan? Dia berhenti, tiba-tiba menunduk, dan berbisik di telinga Georgie, yo, aku akan kembali untukmu, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mendorong Bella Kiao ke depan, dan seluruh pria itu tidak hanya tidak terburu-buru, tetapi malah mundur. Bella Kiao mengalami masalah dengan kakinya dan didorong olehnya hingga hampir jatuh ke tanah. Namun, sebelum tubuh itu jatuh ke tanah, ia dengan mantap ditangkap oleh sepasang lengan yang kuat. Dia mendongak dan melihat wajah Gu Xiqian yang dalam. Seolah-olah batu besar di hati saya belum mendarat sampai saat ini. Berharap pria itu akan menempatkan dirinya di kursi roda, dia benar-benar menggendongnya tepat di seberang ruangan dan menuju keluar. Jantung Georgie berdebar kencang dan tanpa sadar meraih ke mejanya. Gu Xiqian,
Kamu, pria itu menatapnya. Pandangan itu, dengan tatapannya yang dalam, menatap Bella Kiao dengan kagum. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-kata yang seharusnya diucapkan tiba-tiba tidak terucap. Kuskan membawanya keluar, luar sudah penuh dengan orang. Semua dibawa oleh Gu Xiqian. Ketika dia sampai di pintu, dia melihat salah satu dari mereka, yang tidak terlihat terlalu baik, berjalan ke arahnya dan membungkus sedikit, berkata, "Bos," orang itu melarikan diri. Bella Kiao kaget, tapi yang mengejutkan, tidak ada kejutan di wajah Gu Xiqian, dia juga tidak menyalahkannya. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kirim beberapa orang untuk melanjutkan pengejaran, dan sisanya kembali bersamaku." Pria itu menjawab dengan keras, "Ya." Sekelompok orang masuk ke dalam mobil dan menuju keluar kota. Mobil, semua orang tidak berbicara. Bella Kiao duduk di sana dengan Gu Xiqian di sisinya dan Qin Yue mengemudi di depan. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, dia menoleh untuk menatapnya dan tidak bisa menahannya pada akhirnya, bertanya, "Dari apa yang dikatakan Su Chang dengan sedih, sesuatu terjadi di pihakmu?" Baik, pada titik ini, Gu Xiqian tidak menyembunyikan apapun darinya. Tapi mungkin jika dia terlalu khawatir, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah besar, jangan khawatir." Kitty Kiao mengerucutkan bibirnya sejenak dan menganggukkan kepalanya. Mobil terus bergerak maju dengan kecepatan tetap. Segera, itu keluar kota. Bella Kiao berkata dengan lembut, "Saya tidak berpikir dia benar-benar masih hidup, dan melihat dia sekarang, dia sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia datang untuk mencari saya dan mengucapkan kata-kata yang saya tidak pernah berpikir akan keluar mulutnya. Aku bertanya-tanya apakah mereka sudah bersembunyi di Vermilion Bird Society dan memiliki ide lain sejak awal, atau apakah mereka disuap dan dikhianati nanti. Bagaimana menurutmu?" Dia memiringkan kepalanya dan menatap Kuskan. Pandangan Gu Xiqian juga tertuju padanya. Itu hanya tatapan gelap yang sebenarnya mengandung banyak emosi yang tidak bisa dia mengerti. Suara perseptif pria itu berkata, "Mungkin, keduanya." Kitty Kiao membeku, matanya sedikit bingung, bagaimana bisa? Gu Xiqian berkata dengan suara yang dalam, "Aku sudah memeriksa informasi mereka. Orang-orang ini, ketika mereka masih muda, semuanya diperoleh dari panti asuhan asing yang sama. Tentu saja, panti asuhan itu sudah lama hilang sekarang. Tapi hanya dari itu saja, kamu bisa mengatakan sesuatu." Setelah jeda, dia tiba-tiba mengubah nadanya dan bertanya, "Bagaimana jika mereka benar-benar memiliki motif tersembunyi sejak awal ketika mereka memasuki Vermilion Bird Society?" Bella Kiao tercengang, kekosongan di matanya lebih berat. Jelas, dia tidak pernah memikirkannya, hanya saja ini saat Kusken mengungkitnya, dan dia harus memikirkannya. Iya, bagaimana jika mereka benar-benar memiliki motif tersembunyi sejak awal? Datanglah ke sini dengan motif tersembunyi, dekati dia dengan motif tersembunyi, lalu gunakan dia untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Bab 840. Sejak awal, semua kehangatan dan persahabatan itu tak lebih dari perhitungan yang cerdik. Semua orang tahu bahwa hal-hal itu palsu, kecuali dia, yang mati begitu saja demi kehangatan ikatan, dan pergi ke neraka dan kembali untuk mereka. Dia tiba-tiba terdiam. Gu Xiqian sudah bisa menebak apa yang ada di pikirannya, tapi tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa dia akan mengetahui kebenaran tentang ini, dan perlu mengetahui kebenarannya. Dan hanya setelah dia tahu yang sebenarnya dia bisa mengerti bagaimana dia harus memilih. Mobil melaju dengan mulus sampai ke kastil. Keluar dari mobil, kali ini alih-alih memeluknya, Gu Xiqian meletakkannya di kursi roda dan membiarkannya berjalan maju sendiri. Para pelayan di kastil tercengang melihatnya kembali. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Nona Kiao diusir dari kastil karena dia meracuni Nona Lin? Jadi mengapa dia kembali? Namun di antara orang-orang tersebut, Yusra Lin tidak termasuk. Masalah ini, meskipun Gu Xiqian tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi dia juga secara kasar mengungkapkan arti itu. Jika tidak mungkin Yusra Lin bekerja sama dengan tindakan tersebut. Kini, melihat dirinya benar-benar kembali, Yusra Lin menyadari bahwa tidak ada harapan baginya. Keduanya, seperti sepasang putih mutiara, adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan sendiri. Dia berdiri di atas, matanya menjadi gelap ketika dia melihat keduanya berdiri dan berjalan berdampingan, dan setelah beberapa saat, pada akhirnya, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Saat Georgie kembali, Ober adalah orang paling bahagia yang masih hidup. Dia berkata, "Tuan muda adalah orang yang sangat bijak, bagaimana dia bisa begitu bodoh, ketika jelas bahwa orang lain yang bertanggung jawab atas keracunan itu, dan bahkan dia, pengurus rumah orang tua itu, dapat melihatnya, tetapi Tuan muda mengatakan itu adalah Nona Kiao. Dan meskipun Nona Kiao sedikit lebih dingin, dia pasti orang yang cantik dengan hati yang baik, jadi dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang beracun. Karena itu, dia secara alami senang Bella Kiao bisa kembali saat ini. Juga bereaksi terhadap fakta bahwa keduanya telah membuat keributan sebelumnya, mungkin karena apa yang sedang dimainkan.
Pengurus rumah tua itu tahu bahwa selama mereka baik-baik saja, dia bahagia dan lega. Jadi, setelah membawa keduanya kembali ke kamar mereka, saat itulah mereka dengan cepat pergi bekerja dan menginstruksikan dapur untuk membuat makanan enak hari ini. Sejak insiden keracunan terakhir, sisi dapur di lantai 2 langsung dihilangkan. Di masa depan, orang-orang di sana juga harus datang ke gedung utama untuk makan bersamanya. Baik bahan dan pelayan di dapur di sini telah bersama Gu Xiqian selama bertahun-tahun dan benar-benar dapat dipercaya. Jadi tidak perlu khawatir ada yang salah sama sekali. Jackie tidak bereaksi dengan baik terhadap pengaturan ini. Yusralin sedikit senang, dan bisa bertemu dengan Gu Xiqian untuk makan malam setiap hari mulai sekarang. Tetapi karena dia dan dirinya sendiri mengatakan bahwa waktu untuk pergi ke Nan Murong semakin dekat, kebahagiaan semacam itu berangsur-angsur berubah menjadi rasa sakit dan keengganan sebelum berpisah. Faktanya, semua orang mengira dia hanya tertarik pada kekuatannya untuk Gu Xiqian. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar mencintai pria ini? Pria ini, juga, memang punya cukup modal untuk disukai. Tampan, multimilioner, berbadan tegap, dan yang paling penting, sangat anggun, dan apa yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Sayangnya, pria seperti itu tidak pernah memandangnya. Dengan perasaan kehilangan, siang harinya Yusralin sampai di ruang makan gedung utama. Tapi aku melihat bahwa akulah satu-satunya di ruang makan, dan baik Gu Xiqian maupun Bella Kiao tidak ada di sana. Dia sedikit tertegun, dan tepat pada saat itu Ober datang, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ober, di mana mereka?" Ober secara alami tahu siapa yang ditanyakannya, dan tersenyum tipis. Tuan muda dan Nona Kiao ada di ruang kerja di lantai atas, dan barusan diperintahkan untuk turun, mengatakan bahwa Anda dapat menggunakan makanan jika sudah siap, dan mereka akan turun nanti. Kehilangan di mata Yusralin semakin parah mendengar kata-kata itu. Tetapi pada akhirnya, saya mengangguk dengan sopan dan berkata, "Terima kasih, saya tahu." Kemudian, baru setelah itu, mereka diizinkan menyajikan makanan. Dan sekarang, di lantai atas di ruang kerja, Gu Xiqian dan Bella Kiao duduk berseberangan. Kali ini, yang lain muncul dan Bella Kiao tidak dalam bahaya, tapi keduanya tidak senang. Alasannya hanya karena, meskipun dia sekarang telah memastikan bahwa mereka yang telah berada di sana sejak awal memang masih hidup, dan gelombang orang yang menyerangnya kali ini memang membuat mereka berada di luar mereka, sisanya belum membuat banyak kemajuan. Tentu saja, Bella Kiao juga memberitahu Gu Xiqian tentang pelayan yang tenggelam di sungai. Gu Xiqian juga sudah tahu tentang masalah ini, sebenarnya, tapi siapa dari orang-orang yang bisa memasuki kastil ini yang tidak dipilihnya dengan hati-hati? Biasanya orang-orang dengan latar belakang jorok sama sekali tidak bisa masuk, jadi begitu pelayan itu mendapat masalah, dia segera mengutus seseorang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa latar belakangnya memang bermasalah, lalu mengikuti jejaknya dan segera menelusurinya kembali ke gang. Jadi, Gu Xiqian benar-benar tahu tentang ini bahkan sebelum Bella Kiao. Mendengar hal tersebut, Bella Kiao pun tidak diam. Dia berkata pelan, "Saya tidak pernah mengerti apa gunanya saya bagi mereka sekarang karena mereka harus terus mengirim orang untuk menjemput saya lagi dan lagi." Gu Xiqian sedikit mengernyit, faktanya, pertanyaan ini tidak hanya mengganggunya, tapi juga mengganggunya. Kekuatan pihak lain begitu dalam sehingga bisa dipertahankan selama sehari, bukan seumur hidup. Jadi jika kita tidak menemukan alasannya segera, Bella Kiao selalu dalam bahaya. Tapi apa sebenarnya alasan ini? Tidak ada yang tahu, kecuali geng itu sendiri yang mengatakannya. Berpikir tentang itu, dia memandang Bella Kiao, melihat alisnya yang indah terkunci. Untuk beberapa alasan, tiba-tiba gelombang rasa iba dan pengunduran diri datang di hatinya. Dia mengulurkan tangan, meraih tangannya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menahan seseorang dalam kasus ini, dan sampai saat itu, aku akan tinggal bersamamu dan melindungimu, dan tidak pernah membiarkan mereka mendapat kesempatan untuk melakukan apapun." Bella Kiao mendongak dan menatap matanya, melihat dalam tatapan panas pria itu beberapa emosi yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Entah kenapa, tapi dia tiba-tiba merasakan perasaan panik di hatinya. Tanpa sadar, aku menarik tanganku ke belakang, jangan salah mengira wajahnya adalah tatapannya dan berbisik, "Aku tahu." Ya, dia tahu. Dia selalu tahu bahwa tidak peduli apa bahayanya, dia akan selalu berada di belakangnya untuk melindunginya dan tidak pernah pergi. Kusken melihat tangannya yang kosong dan tidak memaksanya. Sebaliknya, dia menarik tangannya kembali dan berkata dengan suara yang dalam, "Pengkhianat di kastil telah ditangkap." Bella Kiao kaget. Apa? Dia menatapnya, bingung. Kusken bangkit dan mengambil setumpuk kertas dari meja dan meletakkannya di depannya. Georgi membeku, melihat ke bawah, melihat tumpukan informasi.